Nafkah yang berkaitan dengan masalah batin. Batin itu sekali lagi bukan hanya sekedar hubungan badan. Sudah saya kasih contoh, diantaranya adalah akhlak. Jadi akhlaknya suami itu adalah bagian daripada pemenuhan kebutuhan batinnya istri. Kalau bisa saya sebut di Quran surat Hud ayat 118-119, Allah SWT berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka. Sekiranya Allah mau jadikan satu umat ini, kalau kita bicara rumah tangga berarti ya suami istri ya, yang punya dua hati. Itu mau dijadikan satu. Kalau mau. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka ini senantiasa ikhtilaf. Ikhtilaf itu apa? Selisih pendapat. Bikin teh kurang manis masalah, bikin teh terlalu manis masalah. Padahal bisa jadi itu boleh juga tidak dipermasalahkan. Tapi karena senangnya ikhtilaf jadi masalah. Ini saya kasih tahu, ini masih hanya bikin teh ya. Saya contohkan, misalnya ini bikin teh manis, pahalanya banyak sekali. Dan mari kita lihat rahmatnya di mana. Allah turunkan rahmatnya di mana berkaitan dengan masalah akhlak. Seorang istri malam-malam dia capek banget, sudah ngurus anak, menyusui, ngurus rumah, memasak, dimintai tolong sama suami. Namanya menyusui kan kadang-kadang tidurnya sama duduk ya. Baru les, anak mertua ganggu. Tadi diganggu anaknya mertua ganggu, minta dibuatkan teh manis karena dia ngantuk, keliru garam. Tapi si istri ini ketika membuatkan tanpa mengeluh, istri yang hebat. Dia lillah karena Allah, dan keliru garam ini juga atas kehendak Allah. Namanya lagi ngantuk kok, tapi dia buat karena Allah. Masya Allah, dia buat karena Allah, bukan karena ingin dipuji suaminya, bukan karena ingin mendapatkan tambahan bulanan suaminya, tapi dia lillah. Apa yang didapat oleh suaminya? Ada dua reaksi. Reaksi yang pertama, suami marah-marah. Kamu itu becus gak sih bikin teh? Masa teh kok dikasih garam gak kasih gula? Tapi si istri ini membuat karena Allah. Bisa jadi buatnya teh ini diterima oleh Allah SWT, dan bisa jadi amal yang kecil ini ternyata diterima oleh Allah SWT, dan Allah bisa kasih rahmat buat dia, dan itu jalan masuk surganya. Bisa jadi sholatnya tidak diterima, bisa jadi puasanya tidak diterima, yang diterima bikin tehnya dimaki-maki sama suaminya. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Itu kalau misalnya suaminya marah. Tapi karena dua orang suami istri akhlaknya baik, walaupun dia itu keliru garam, suami mencoba menutup aib istrinya. Dia tetap minum dan menghabiskannya dalam keadaan asin. Karena apa? Tidak ingin mengecewakan si istri, menutup aibnya, dia bersyukur atas pemberian istrinya. Masya Allah. Jadi yang dituntut ikhlas itu bukan hanya orang yang bikinkan teh, tapi yang minum teh juga dituntut ikhlas. Minum apa adanya, karena kamu berarti malam itu ditakdirkan minum teh yang pakai garam. Itu kalau misalnya imannya kuat kan begitu ya. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Kan pernah ya kejadian ya dulu ya, Sayyidah Aisyah keliru garam kan pernah ya? Sampai dihabiskan semuanya sama Nabi. Padahal Nabi kalau minum sebagian itu dikasihkan Sayyidah Aisyah. Waktu itu mau dihabiskan kan kaget istrinya. Kok mau dihabiskan gitu? Bagian saya mana? Karena dia asin. Biar si istri enggak tahu, tapi karena memaksa dikasihkan. Begitu dikasihkan ternyata asin. Nah coba, sudah ada contohnya kok. Kan luar biasa Pak. Tapi apa yang terjadi? Kita tuh pengen ikhtilaf terus. Rame. Bikin sop kasinan rame. Kurang asin rame. Sudah. Makanya para suami maaf, kalau jenengan minta tolong sama istri untuk bikin sop lauk gitu ya, sopnya kok terlalu asin, ya udah. Kalau ditanya gimana Mas, enak, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa asinnya maksudnya. Tapi kan nggak diomong no. Memang kurang asin, ya udah ke dapur sendiri ambil garam itu loh. Jadi gak dipaido. Ojo dadi wong sing seneng melehno uwong. Ini pesan saya ya. Walaupun sama istri sama suami ojo sok meleh-meleh. Sudahlah nikmati saja. Kasinen ya wis kono. Nek panyerak doyan rasa dipangan, nek doyan yo pangano. Nek entek berarti nyenengno bojo. La haula wala quwata illa billah. Jamaah rahimakumullah, ini sangat penting sekali bagi kita bagaimana akhlak itu bisa mempererat kekuatan sehingga rumah tangga itu menjadi tenang. Karena apa? Ini hubungannya dengan perjuangan. Kalau sudah masalah di rumah tangga ini, waduh mau berjuang itu malas Pak. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika kita mendapati satu kekurangan di situ, ya kita disuruh sabar, nikmati saja, insya Allah. Karena apa? Gonjang-ganjingnya kita dalam rumah tangga itu mesti kita tidak pada relnya. Maka saya sarankan harus ditingkatkan keharmonisannya. Ini pulang dari ngaji ini nanti harus meningkat harmonis. Harus ya Bu ya. Nanti suaminya suruh duduk jejeran, pegang-pegangan tangan, kan gitu kan? Bicara, syukur ada kesepakatan kalau di rumah HP-nya mati gitu ya, atau silent. Nanti ada waktunya sendiri lah, buka bareng-bareng. Si istri buka, suami buka juga. Walaupun buka-bukaan tapi apa? Berdampingan. Jadi jangan istrinya di sana, suaminya di sana, sama-sama pegang HP. Waduh, Masya Allah, ini bencana ya. Ini HP ini jadi bencana kalau tidak dikelola dengan baik. Jadi ini sangat penting.